Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan merespon bagaimana narasi Pak Yudi Pramuko ketika menonton dari dialog Perdana Menteri Malaysia Dato' Anwar Ibrahim. Ya Pak Yudi, saya juga merasakan bagaimana kondisi Indonesia secara keseluruhan. Saya sebagai orang Indonesia cukup malu ya penguasaan dari Dato' Anwar Ibrahim terhadap Indonesia sangat luas ya. Nah, kalau kita lihat pada pemimpin bangsa menggunakan teks atau menggunakan narasi dari para pemimpin Indonesia mungkin lebih oke ya. Ada Muhammad Nasir, Hatta, Syahrir, mungkin juga yang agak kontradiktif ya dengan Tan Malaka, kemudian Agus Salim ya, itu banyak disebutkan di pidatonya Dr. Anwar Ibrahim. Jadi kalau saya bisa memberikan pemikiran saya, memang berangkatnya itu dari perguruan tinggi. Kebetulan saya Pak Yudi mengajar di perguruan tinggi. Saya cobalah untuk menuangkan pikiran saya. Ternyata mereka rata-rata mahasiswa itu memang lemah dalam sejarah pergerakan Indonesia yang lalu ya, yang sekarang pemikirannya masih relevan. Misalnya Indonesia pernah ada negara bagian misalnya, mereka nggak tahu sama sekali bahwa kita pernah menjadi negara federasi ya, atau kita sebut dengan RIS ya, Republik Indonesia Serikat. Ada negara Republik Indonesia itu diketahui secara de facto ya sebagai Presiden Indonesia kedua, yaitu Mr. As'ad Datumudo. Kemudian yang kedua, negara Indonesia Timur, ibu kotanya Makassar, dipimpin oleh Gede Raka Sukowati. Di wilayah itu meliputi Sulawesi, Sunda Kecil itu Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku, Kepulauan Maluku. Yang ketiga adalah negara Sumatera Timur yang diketuai oleh Tengku Mansur dan berpusat di Medan ya. Wilayahnya itu Sumatera Timur dan Riau. Kemudian keempat negara Pasundan yang diketuai oleh RAA Wiranata Kusuma kalau nggak salah ya, meliputi Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Kemudian juga yang kelima, kita mempunyai negara tersendiri yang di luar NKRI ya, yaitu negara Jawa Timur, diketahui oleh Ahmad Kusumonogoro ya, pusatnya di Surabaya. Kemudian yang keenam, negara Madura yang sekarang kita kenal dengan Pulau Madura ya, diketuai oleh Cakra Ningrat. Kemudian yang ketujuh, negara Sumatera Selatan, itu meliputi Sumatera Selatan sekarang, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung. Nah, saya sering ceritakan di kelas itu, ternyata mereka lemah sekali untuk memahami sejarah bangsa ini. Lebih-lebih pemikiran ya, pemikiran para tokoh kita. Jadi saya sangat memahami ya kegelisahan Pak Yudi melihat bangsa Indonesia ke depan seperti apa. Apakah dengan masalah demokrasi, pemikiran besar para tokoh kita itu sangat sulit para mahasiswa itu melihatnya. Walaupun mungkin ada sisi lain ada yang berhasil ya, tapi secara keseluruhan mereka sejarah bangsa itu nggak terlalu. Bahkan kalau kita kasih tugas untuk baca buku, jangankan tadi Pak Yudi sebutkan buku yang tebal itu ya, dari Sujatmiko ya, Sujatmiko ya, itu berat ya. Jadi buku-buku yang tipis itu mereka nggak terlalu bisa baca. Mereka sekarang ini dengan teknologi digitalnya lebih suka baca-baca di handphonenya ya, itu kan terbatas sekali. Jadi kebiasaan habit membaca di dunia perguruan tinggi lemah sekali. Kalau saya kasih tugas untuk meringkas buku atau membuat summary-nya, wah mereka mengeluh lah ya, bebannya terlalu banyak. Nah, mungkin juga yang saya lihat nih Pak Yudi, harus dirubah kurikulum kita. Mereka diwajibkan lah untuk baca buku yang tebal misalnya ya,
tapi bab-bab tertentu saja untuk pemikiran-pemikiran besar bangsa ini. Dan juga buku-buku itu menjadi bagian penting bagi mereka memahami sejarah bangsa ini. Ada buku yang ditulis oleh Buya Hamka ya, banyak sekali itu ya, mungkin lebih dari 10 mungkin ya. Kemudian belum tafsirnya, tafsir Al-Azhar ya, yang ditulis ketika dia di penjara ya. Sama dengan Datuk Anabi Rahim ya, mereka yang saya baca, saya dengar juga pidatonya selama di penjara pada saat itu di Malaysia. Aktivitas beliau katanya hanya membaca, menulis, dan mengkonsepkan seperti apa Malaysia ke depannya. Jadi kegiatan seperti itu. Bahkan hafal-hafalan Qur'annya ya, ada hadis yang saya dengar gitu, ada ayat-ayat itu dilakukan ketika selama di penjara. Jadi penjara itu bukannya menjadi seram atau mengerikan, justru tempat belajar, aktivitas 24 jam, nggak ada kemana-mana lagi kan, hanya membaca, menulis, merenung, membuat konsep dan sebagainya. Jadi itulah Pak Yudi, kalau saya bisa juga sharing ya, bahwa bangsa ini memang lemah ilmu, lemah ekonomi, lemah wawasan, dan lebih-lebih lagi adalah lemah iman. Nah, itu berbahaya. Jadi untuk Indonesia ke depan, kita akan menyongsong pesta demokrasi ya. Kalau di Malaysia namanya pilihan raya 2024. Kita memerlukan tokoh-tokoh yang kuat, yang bisa lobby internasional, percakapan internasional, disegani di forum-forum internasional, dan mungkin juga yang lebih penting adalah presiden yang terampil berbahasa Inggris ya. Silakan siapapun yang menonton channel ini bisa mencarilah, melihat calon presiden yang memang udah bermain di fora internasional, bahasa Inggrisnya oke, narasinya tertata dengan baik, udah itu tidak pernah membalas hujatannya, kemudian bisa memberikan bukti prestasinya, bukan hanya persepsi ya, tapi juga melihat karya dia. Dan banyak sekali calon-calon pemimpin yang katanya akan bertarung di 2024. Kita carilah untuk Indonesia ke depan. Mudah-mudahan Indonesia mendapatkan tokoh sekualitas Datuk Anwar Ibrahim yang pernah menjadi wakil Perdana Menteri waktu itu dengan Mahathir Muhammad, kemudian dijebloskan ke penjara, terus berjuang baik di dalam penjara atau di luar penjara dengan teman-temannya, dan alhamdulillah akhirnya terpilih menjadi Perdana Menteri dengan pergulatan politik yang sangat keras ya, dengan fitnah dan sebagainya, akhirnya menjadi tokoh nasional di Malaysia. Sekarang pemikirannya sudah masuk ke Indonesia. Nah, pertanyaan saya, apakah malu tokoh-tokoh Indonesia yang notabene dia sebagai orang Indonesia harusnya tahu sejarah perjuangan para tokoh Indonesia yang sangat brilian, yang sangat bisa mempersepsikan kondisi Indonesia dengan narasi-narasi yang bisa mereka jelaskan di dialog-dialognya. Jadi saya banyak wawasan, banyak pencerahan ketika mendengar dialog di channel ya, channel media itu, salah satu media. Saya tonton semua yang ada narasi 1 jam lebih ya, dan yang dimoderatorkan oleh Hairul Tanjung kalau salah ya, di CT apa CT corporate mungkin ya. Nah, itulah Pak Yudi catatan saya, mudah-mudahan itu menjadi hentakan, trigger ya, pemicu bagi siapapun yang akan bertarung 2024, sehingga cukup mengambil pemikiran-pemikiran brilian dari tokoh-tokoh Indonesia tanpa ada rujukan lain ya misalnya ya, karena narasi-narasi yang disampaikan oleh para tokoh Indonesia, mereka melihat konteks Indonesia bukan konteks lain ya. Demikian dialog saya dengan Pak Yudi Pramuko dengan narasi yang kemarin sudah ditayangkan ya. Terima kasih Pak Yudi, sukses dengan YouTube-nya, dan Pak Yudi sudah berbuat
hal-hal yang positif tanpa ada sorotan kamera, membuat masjid, memberikan makan pada masyarakat di kampungnya, di desa Pemagarsari, kemudian mencoba dengan hal-hal yang baru ya, kreativitas idenya. Saya ikutin terus nih ide pemikirannya yang sekarang juga lagi coba dengan YouTube yang baru dengan judul Jelajah Masjidnya ya, saya ikutin terus. Ya, mudah-mudahan membangun masyarakat Indonesia di kampung Pak Yudi di Paro gitu bisa memberikan dampak positif, menjadi spektrum baru bagi Indonesia ke depan, dimulai dari hal-hal kecil. Terima kasih. Saya Adi Farul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.